سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kembali kita syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi dalam agama kita yang dimaksud dihitung sebagai ibadah amal bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, masuk masjid, keluar masjid, bukan hanya itu. Tapi kalau kita pandai mengikutkan kehidupan kita sampai dengan masuk WC, keluar WC, cara duduk di WC, cara adab masuk WC, maka semua yang kita buat akan berubah menjadi agama dan pahala. Nah, ini diantara lanjutan adab istinja. Kita masuk dalam pembahasan adab-adab istinja. Bapak Ibu, istinja, buang air kecil, buang air besar itu akan ada dua kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan. Pertama, ada tempat yang memang dikhususkan untuk istinja, toilet, WC, itu memang tempat yang disediakan. Kondisi kedua, kondisi yang mungkin agak jarang terjadi, tapi itu kemungkinan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Istinja, buang air kecil, buang air besar, tapi bukan di tempat yang dikhususkan. Contoh, mohon maaf dia pergi ke gunung, daki gunung, ke hutan, bahkan di kampung-kampung, di pedalaman, di pinggir sungai, segala macam. Nah ini berarti kan dia buang air kecil istinja di tempat yang bukan dikhususkan untuk tempat istinja. Nah ini adabnya ada sedikit perbedaan. Maka dimulai dengan tempat yang memang dikhususkan untuk istinja. Ya, toilet di zaman ini, WC. Di antara adab-adabnya adalah yang pertama, lubsun na'lain. Disunnahkan kita ketika istinja itu menggunakan alas kaki, pakai sendal. Nah, di zaman ini sebenarnya kalau orang-orang kaya malah mengamalkan sunnah ini. Tapi kalau orang yang miskin malah meninggalkan sunnah ini. Ini tidak membahas antara miskin dan kaya, tidak. Bukan berarti juga kadang orang kaya tahu adab itu, kadang nggak tahu. Nah, contoh kalau kita di tempat yang lebih mewah, yang orang miskin berpikiran kalau ada keramik itu harus lepas sendal. Tapi kalau orang kaya nggak pakai sendal dimanapun, sampai masuk kamar pun bersendal. Kalau masuk kamar aja pakai sendal, apalagi ke WC. Sehingga di bandara, dimanapun kan pakai sepatu tetap dipakai. Nah kalau orang-orang yang tinggal di kampung itu kadang tak terbiasa masuk hotel, sendal pun ditinggalkan di luar. Itu kondisi mereka. Maka kita kembalinya kepada sunnah bukan adat. Secara sunnah, masuk WC sunnah pakai sendal. Nah, hanya saja mungkin Bapak Ibu perlu diperhatikan dengan sempurnanya menyiapkan sunnah ini dengan maksimal. Ada sebahagian tempat atau masjid, mereka menyiapkan sendal di dalam WC. Tapi terkadang mereka tidak perhatian dengan kualitasnya. Mohon maaf, sendal jepit sudah setahun 2 tahun licin, pakai sendal malah membahayakan orang. Saya secara pribadi, nah itu kalau di tempat umum, secara pribadi nih, bukan saya mengatakan tak mau mengamalkan sunnah, secara pribadi tempat yang umum, yang bukan milik sendiri, yang saya tak tahu kondisi sendalnya, itu saya nggak berani menggunakan sendal. Karena hampir beberapa kali mencoba itu sendalnya membahayakan. Dan tidak sedikit, naudzubillah, saudara-saudara kita yang meninggal dunia gara-gara terjungkal di WC. Banyak, beberapa kejadian. Walaupun mungkin faktor umur juga, tapi asbab yang Allah buat karena kelalaian dari orang-orang yang menyiapkan sunnah-sunnah tadi. Tujuannya sunnah, tujuannya baik, tapi perlu juga
atur dengan cara yang baik. Maka perlu kita tahu sendal itu adalah sunnah di WC. Jadi kalau di rumah mau kita siapkan sunnah ini baik. Kalau di rumah kan kita bisa mengatur. Dan sendal itu kalau misalkan merasa tak baik untuk dibawa keluar masuk, memang tak baik, maka siapkan khusus di dalam. Masuk pakai sendal, ya mau keluar tinggalkan sendalnya di dalam. Cari sendal yang paling nyaman, yang paling bagus menurut kita. Kalau kurang nyaman yang ini cari yang paling nyaman dan kita tahu dan itu kita yang mengatur. Kalau sudah tak layak jangan diletakkan, itu akan membahayakan. Tapi secara sunnah, gunakan alas kaki masuk ke dalam WC. Di antara sunnah lainnya, satrul roksi, sunnah untuk menggunakan penutup kepala. Ya kalau ada peci, perempuan pun juga dianjurkan. Laki-laki ataupun perempuan sunnah menggunakan penutup kepala ketika buang air kecil atau buang air besar. Kemudian di antara sunnahnya lagi membaca doa zikir ketika hendak masuk ke dalam toilet. Nah kalau mau melafatkan itu berarti hurufnya keluar, bacaannya terdengar. Berarti sebelum masuk WC dibaca. Tapi kalau sudah terlanjur mau membaca dalam hati. Kalau sudah masuk lupa tadi. Nah, bagaimana ini? Ketika di dalam WC, toilet, maka membacanya di dalam hati. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najis. Ini di antara beberapa pengumpulan riwayat. Nah, mungkin sebagian kita menghafal sebahagian bentuk lafadznya, tapi tadi itu mengumpulkan beberapa riwayat. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi bismillah dulu, baru baca ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau daripada setan laki-laki jantan, setan betina, daripada hal-hal yang najis. Ini dibaca sebelum masuk kalau ingin dilafadzkan, sebelum masuk pintu WC. Tapi kalau belum terlanjur masuk, maka membacanya di dalam hati. Nah, kalau kita berada di tempat yang bukan disiapkan untuk WC, nah ini kan mana WC-nya nggak jelas. Ya sudah, ketika hendak memutuskan mana tempatnya. Nah, itu nanti akan ada adab tambahan setelahnya. Di antara adab lagi masuk WC, taqdimu yasarihi 'inda dukhul. Dahulukan kaki kiri ketika masuk WC. Tak akan bisa mengamalkan ini Bapak Ibu kalau orang itu tidak perhatian sunnah. Tidak akan bisa. Masuk WC kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Tak akan bisa kalau orang tak punya pemikiran agama. Yang maksudnya tak akan bisa kecuali dia memahami hidup itu ada aturan. Agama aturan hidup. Tak akan bisa dia masuk masjid kaki kanan kalau dia tak memikirkan sebelumnya. Tak akan bisa juga keluar masjid kaki kiri kalau dia tidak mau memikirkan hal itu. Ya mau masuk kanan kiri terserah, itu akan dia buat dalam kehidupannya. Padahal masuk kanan keluar kiri atau sebaliknya dari masjid atau luar yang hal-hal yang seperti WC itu ada aturan adabnya, dan ini akan terasa perubahan rohani bagi orang yang perhatian. Kita tahu ada ulama besar Sufyan Ats-Tsauri. Ulama besar tabi'in. Itu beliau dikisahkan dulu pernah masuk masjid lupa. Ini lupa ya. Kalau lupa itu kan kadang-kadang masuk masjid lupa kaki kiri. Maka tiba-tiba terdengar suara, tengok Sufyan Tsauri seperti sapi masuk masjid kaki kiri. Dengar suara itu pingsan. Kenapa pingsan? Bapak Ibu kita tahu orang itu seperti orang soleh itu seperti kain putih bersih yang suci. Kain putih bersih itu kalau kena noda satu titik saja itu nampak. Tapi kalau kain sudah kotor, kena kotoran banyak pun tidak terasa. Maksudnya itulah perbedaan kita dengan orang-orang soleh terdahulu. Mereka sedikit meninggalkan adab. Bahkan bukan sunnah, adab. Mereka kadang meninggalkan sunnah, bukan fardu. Itu rohaninya langsung merosot. Terasa, apa ini masalah hari ini? Oh rupanya saya nggak tahajud. Nah kita kadang fardu pun hilang, hidup biasanya. Nah itu masalahnya di mana? Karena kurang menjaga adab dalam kehidupan. Nah ini perlu kita perhatikan, jadi tak bisa diremehkan antara adab masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Perhatikan adab-adab ini, rohani kita akan ditingkatkan Allah. Rasa takwa itu bertambah. Masuk WC dengan kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Takdimu yamin hingdal khuruj. Nah, dahulukan kaki kanan ketika keluar. Di
Di antara adabnya, jangan membawa benda-benda apapun yang eh, mengandung zikrullah di dalamnya. Atau semua perkara yang memiliki keagungan. Bahkan para ulama mendetailkan di sini. Jangankan zikrullah, nama-nama nabi pun jangan dibawa ke WC. Nah, ini kadang di bajunya tulisannya nama Nabi Muhammad. Itu nggak ada. Nah, itu kan cuma nama nabi. Ya, jangankan nama Nabi Muhammad. Nabi Yusuf, Nabi Adam, Nabi Idris, dan namanya kebetulan pakai nama nabi. Kalau kita gunakan nama nabi, harusnya kita juga berani menjaga adab nama itu. Bapak Ibu, di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi dalam membahas tentang pembahasan sunnah memberi nama. Ada ulama, bukan hanya ulama, sahabat yang tidak memperbolehkan menggunakan nama Nabi Muhammad itu ada. Padahal Nabi memerintahkan samu bismi wala takannu bikunyati. Kalau mau memberi nama, pakai namaku. Nah, pakai namaku. Dan kita bisa searching cari di dunia nama paling favorit itu nama Muhammad. Itu nama terhebat dan paling banyak di dunia. Nabi nyuruh memang kalau memberi nama pakai namaku, tapi kalau kunyah jangan. Kunyah itu menggunakan Abu. Nabi punya kunyah Abul Qasim, itu dilarang Nabi. Jangan pakai Abul Qasim. Tapi kalau memberi nama silahkan pakai namaku. Tapi zaman Sayyidina Umar, beliau melarang orang menggunakan nama Nabi Muhammad. Ini khusus pendapat pribadi beliau yang memang ini bukan dipakai oleh jumhur ulama, ini sekedar pengetahuan. Apa penyebabnya? Karena di zaman itu beliau melihat ada orang punya nama Muhammad tapi akhlaknya nggak baik. Maka beliau larang, kamu merusak nama Nabi Muhammad. Dan beliau, kita tahu, Sayyidina Umar itu orang yang betul-betul jumpa Nabi. Jadi akhirnya dia bisa membedakan, membandingkan. Muhammad itu yang saya tahu begini, bukan macam kamu. Nah kalau kita kan nggak bisa membandingkan. Nah jadi wajar, kita nggak bisa juga mengatakan Sayyidina Umar salah. Enggak, Bapak Ibu, zaman kita beda, kondisi kita beda. Kita nggak jumpa Nabi, mereka jumpa Nabi. Jadi seolah-olah masih basah ingatan mereka dengan Rasulullah. Lah tahu-tahu masih ingatan, masih segar, kok dirusak itu nama Muhammad, mereka nggak terima. Nah, jadi nama Nabi ini nama mulia. Kita mungkin agak terbiasa karena kita tidak terlalu kenal dengan Rasulullah. Jadi nama-nama Nabi ini nama yang sangat mulia. Jangankan Nabi Bapak Ibu, kalau kita pernah di pesantren, punya guru yang luar biasa, itu santri itu kalau udah belajar satu tempat itu kan sampai 10-15 tahun. Itu kalau punya guru, luar biasa hormatnya pada gurunya. Bukan nganggap Nabi enggak, tapi dengar nama gurunya saja, siapa tuh Syekh. Itu kadang sampai memberi nama ke anak itu enggak tega. Kenapa? Ya terlalu tinggi kadang. Itu baru gurunya yang bukan nabi, bukan rasul. Bagaimana dengan Rasulullah? Jadi nama-nama nabi, bahkan di sini al-kutubul ilmiyah, kitab-kitab ilmu agama nggak boleh dibawa ke dalam toilet. Bahkan asmaul ulama, beliau katakan sih, nama-nama para ulama itu pun juga makruh, jangan dibawa. Lah nama ulama begitu, apalagi nama nabi, apalagi ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Fa insaha, kalau orang tuh lupa, terlanjur terbawa, telongsong. Bagaimana? Wa adkhalaha wa amkanahu ayakhruja. Terlanjur masuk lupa, kalau memungkinkan keluar dulu. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, wa amma idza lam yastati' dhamma 'ala dzalika syai' biyadihi. Kalau memang tidak mampu terlanjur, mohon maaf, masuk WC ke toilet, lupa kalau di sakunya karena memang baca Qur'annya sudah bagus, biasanya ada Qur'an saku kan. Nah, terlanjur terlongsong masuk WC. Ada jongkok pula. Gimana? Ya sudah. Tapi usahakan dijaga. Tapi kalau di saku itu kan sudah terjaga. Nggak perlu pula akhirnya sampai terjadi hal-hal yang tak baik, tidak. Kalau terlanjur, ya semoga Allah maafkan, dijaga barang-barang mulia tadi. Jangan sampai terkena najis. Ini kalau terlanjur. Kalau sudah lupa, keliru, itu Allah maafkan. Kalau memang masih bisa, keluar. Kalau tidak, jaga jangan sampai terkena najis. Di antara sunnah ke toilet, buang air kecil, buang air besar dengan duduk. Itu sunnah. Nah kalau dengan duduk yang dimaksud itu Bapak Ibu, duduk yang dimaksud di sini jongkok. Nah sekarang kan ada toilet duduk, ada toilet jongkok. Yang terbaik itu adalah jongkok. Itu kondisi normal akan sempurna keluarnya. Nah kalau memang kita ada uzur karena berat badan, nah berat badannya lebih 100 kilo memang nggak bisa jongkok. 90-80 aja udah hampir mati dia, apalagi yang 100 kilo lebih.
Kalau memang sakit, ada uzur. Karena tua, itu uzur. Maka orang yang ada uzur, apapun yang dia buat, tak ada masalah. Tapi kalau dia sehat, maka yang terbaik jongkok. Itu yang terbaik. Akan sempurna, tuntas nanti buang air kecil, buang air besarnya. Dan ada contoh sunnahnya, kalau kita jongkok, al-i'timad ala rijlihil yusra wa takunul yumna mangsubah. Jadi kaki kanan itu kaki kanan ditegakkan, yang kaki kiri agak dibawahkan. Kaki kanan ditegakkan macam orang mau maju lari. Kaki kanan agak tegak, kaki kiri diturunkan. Jadi bertopang dengan kaki kiri. Kaki kanan ditegakkan. Sebagian ulama untuk buang air kecil, buang air besar membedakannya, sebagian menyamakan. Nah, itu akan lebih memudahkan seperti wadah yang dimiringkan. Jadi buang air kecilnya memang tuntas. Bapak Ibu, penyakit-penyakit itu umum karena terjadi karena kita kurang menjaga sunnah. Semakin menjaga sunnah akan semakin diberi kesehatan oleh Allah. Banyak sunnah lain, di WC jangan meludah, makruh. Di WC jangan bermain-main, entah HP, main jari. Nah, itu akan membuat kita semakin berlama-lama di sana dan mengerjakan hal yang sia-sia. Termasuk di antara adab WC, jangan membuka pakaian kecuali sudah mendekat ke lantai. Jadi bukan telanjang bulat dulu baru enggak. Sunnahnya membuka aurat itu karena memang ada faktor hajat. Jadi mendekat semakin ke bawah baru semakin dibuka itu auratnya. Dan di antara sunnahnya ayastabriya, istibro, usaha membersihkan diri. Istibro itu satu sunnah tersendiri, menuntaskan buang air kecil terutama. Itu sunnah untuk istibro. Istibro itu ada beberapa cara, di antaranya tanahnuh. Tanahnuh berdehem untuk menuntaskan. Jadi selesai buang air kecil, jangan langsung berdiri. Tenangkan dulu diri, tanahnuh. Istibro. Istibro itu membersihkan diri. Caranya di antaranya tadi, tanahnuh dengan berdehem. Itu keluar sisanya. Oh, sekali nampak tidak cukup, buat 2 kali, 3 kali. Di antara cara istibro adalah dengan nater. Nah, mohon maaf, nater itu semacam memeras zakar, kubulnya. Kalau istilah lain seperti mengejan, tapi ngejan kan terlalu ya. Kalau ngejan kan untuk orang buang air besar, tapi buang air kecil namanya nater, diperas. Jadi ini kalau nggak dipelajari juga bingung. Perempuan itu kalau melahirkan itu kan perlu ngejan. Diajari ngejan malah kebingungan itu. Dia natural perlu. Nah, buang air kecil, kalau buang air besar memang perlu itu tak terlalu rumit. Biasanya buang air kecil kalau kita tidak hati-hati ada tersisa sehingga ketika tidak tuntas berdiri ada yang netes. Nah, paling tidak mungkin nggak ada yang netes, was-was yang tersisa menjadi masalah di dalam ibadahnya. Jadi sunnah untuk istibro, membersihkan diri diantaranya beberapa cara tadi dengan nater di macam diantaranya tanah nuh, mendehem dan cara-cara lainnya. Dan terakhir sunnah di adab-adab ketika istinja adalah keluar jangan lupa membaca doa. Minimal doanya diajarkan Nabi ghufronaka, itu minimal. Ghufronak, doa yang artinya ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau. Baca kalimat ini 3 kali. Ghufronaka 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Nah, ingin sempurna, alhamdulillah alladzi adhaba annil adha wa afani. Alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhaba anni adahu. Ini ada beberapa doa. Minimal yang pendek amalkan, mampu yang panjang tambahkan dan dihafalkan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sakit dalam diriku. Bapak Ibu, anugerah itu buang air kecil, buang air besar. Kalau tidak dikasih anugerah itu entahlah. Nah, kalau kita sudah diberi anugerah itu sepantasnya bersyukur dan ciri-ciri orang syukur diantaranya baca doa ini. Nah, ini juga kadang kalau memang bacanya yang terbaik yang ketika keluar boleh dilafatkan. Ya, kalau sudah keluar dari WC, zikir kalimat-kalimat Quran hadis itu bisa kita baca dengan keras. Tapi kalau di dalam, ya tentu di dalam hati. Nah, ini Bapak Ibu beberapa pembahasan lanjutan dari adab-adab ketika buang air kecil atau buang air besar. Tapi adab yang kita bahas tadi itu berkaitan limakanin di tempat
al-muaddi yang memang dikhususkan disiapkan untuk buang air kecil, buang air besar seperti toilet, WC. Nah, besok panjang umur di 2 pekan ke depan kita bahas lanjutannya buang air kecil, buang air besar di tempat yang bukan disiapkan untuk khusus toilet dan WC. Itu ada adab-adab tambahan. Ini mungkin yang bisa kita bahas di siang hari ini. Semoga berfaedah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.